Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pemirsa kabar ceria PCB yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini mudah-mudahan ini menjadi suatu tadzkir atau ibroh bagi kita semua, terutama bagi saya pribadi, seorang yang miskin akan pengalaman pengetahuan. Materi yang coba saya akan sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu berkaitan dengan materi puasa bicara. Bukan berarti makna yang sebenarnya, tapi apakah memang ada pertanyaan puasa bisa bicara? Nah, tentu hal ini akan mencuri perhatian kita, di mana perlu adanya suatu pembuktian ketika puasa dapat bicara. Pemirsa kabar ceria PCB rahimakumullah. Sebelumnya, ketika kita merujuk pada akhir ayat surah Al-Baqarah ayat 183, itu artinya puasa bicara. Ketika kita berpuasa di bulannya yang Allah sediakan pada saat puasa Ramadan yang mulia ini, maka itu harus menjadi la'allakum tattaqun. Nah, itulah puasa bicara. Ketika puasa tidak berbicara itu, maka ada sesuatu yang memang tidak sinkron dengan yang kita lakukan, atau teknis yang memang kita kurang pahami, atau memang dari sisi disiplin ilmu lainnya. Karena setiap satu pekerjaan ibadah itu tidak hanya satu disiplin ilmu yang dibicarakan, tetapi setiap amaliyah ibadah akan menjadi berbagai disiplin ilmu yang digunakan. Pemirsa kabar ceria PCB yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut ibadah fikih, puasa itu sesuai dengan syarat dan rukun, maka dikategorikan sah perbuatan ibadah, terutama perbuatan ibadah puasa. Apalagi kita tidak ketinggalan pada saat berniat di malam hari. Nah, makanya puasa bicara tuh masalah sah. Ada kajian dan kalau seandainya puasa berbicara tentang kajian ilmu di luar fikih, contoh, ketika ayam bertelur, apa yang dia lakukan? Kalau seandainya kita harus meneliti telur yang ayam rami selama 21 hari, ternyata dia berpuasa. Nah, hasil daripada puasa itu sendiri, maka puasa berbicara. Oke, telur menetas menjadi itik, yaitu anak ayam. Nah, ada beberapa contoh yang lain seperti ular
pada saat menengadah ular ingin seperti pada awalnya dia hidup, maka dia puasa. Dengan puasa dia bisa merubah kulit menjadi muda lagi. Apalagi kupu-kupu tentu. Pada saat ulat merangkak sedikit demi sedikit, coba melintas jalan yang begitu lebar, baik itu jalan tanah, jalan galian, jalan rabat beton, atau hot mix sekalipun. Kesulitan buat si ulat itu sendiri sangat luar biasa, tetapi dia melakukan puasa. Dengan puasanya, maka puasa bicara. Menjadi kupu-kupu dan berhasillah dia melewati hambatan yang cukup berat yang dia anggap selama ini. Ternyata hambatan yang cukup berat yang kita anggap selama ini, kalau kita tidak ada aksi di dalamnya, hanya fata morgana belaka. Terlebih saya mengingatkan bahwa ketika Siti Maryam, yang kita tahu bahwa itu adalah ibunya Nabi Isa alaihissalam, ternyata sebelum punya Nabi Isa, dia pun puasa. Nah, di sini ada kata kunci. Mengapa puasa bicara? Min qablikum. Dari kalimat min qablikum tersebut menggambarkan bahwa puasa bukan hanya puasa yang kita lakukan semata hari ini atau saat ini di tahun 1442 Hijriah. Tapi puasa telah dilakukan dari mulai manusia pertama sudah berada di muka bumi. Makanya ketika puasa adalah amal yang ibadah yang paling tua, itu menjadi sesuatu yang ajaib. Puasa pun bisa dilakukan oleh siapa saja. Makanya puasa bicara. Puasa bicaranya bukan hanya di Islam. Puasa bicaranya di kesehatan. Puasa bicaranya di lintas agama. Puasa bicaranya di kemanusiaan. Maka tidak ada sesuatu yang memang di luar batas area puasa. Ketika puasa bicara, maka tuntaslah segalanya, seperti ulat berubah menjadi kupu-kupu dan dia mampu melewati lintas batas yang dia anggap itu adalah hambatan. Terima kasih pemirsa Ceria PCB. Mudah-mudahan sedikit yang kita pahami hari ini menjadi pencerahan bagi saya pribadi, terutama umumnya bagi semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.